Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat seiman seakidah yang sama-sama saya hormati, saya cintai. Dalam kesempatan yang baik ini, mumpung kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan, maka kita akan membahas salah satu kelebihan daripada bulan suci Ramadan itu, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan atau lebih kurang 38 atau lebih kurang 83 tahun. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Dan apakah malam Al-Qadar itu? Dan tahukah kamu apa malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita beramal pada malam itu, maka amalan kita seakan-akan lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita bersodakoh 1000 rupiah, maka amalan itu dia akan dihitung kita telah bersodakoh lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu selama 83 tahun. Dan bisa kita bayangkan kalau 1000 dikali dengan 83 tahun. Kalau tahun itu dibagi menjadi hari, menjadi sekian ratus ribu hari. Maka kita harus berusaha mencari dan berdoa. Cara kita mendapatkan malam Al-Qadar itu adalah satu, kita banyak-banyak berdoa. Yang kedua, kita perbanyak amal soleh sehingga nanti keridhaan Allah datang kepada kita. Dan adapun wujud dari Al-Qadar itu tidak mesti kita melihat menyaksikannya sesuatu di permukaan bumi ini atau di lingkungan kita. Jangan mencari malam Al-Qadar pergi bertapa ke gunung atau jalan-jalan di tengah malam, bukan. Jadi paling tidak kita akan mendapatkan nilai dari malam Al-Qadar itu. Walaupun kita tidak menyaksikan apa-apa, tetapi yang kita kejar itu adalah nilainya. Maka dari awal Ramadan sampai akhir jangan kita kasih kendor. Puasa kita tetap, kemudian sholat tarawih kita tetap, sholat tahajud kita tetap, sholat rawatib kita, sholat jamaah kita, kemudian membaca Al-Quran, kemudian kita bersedekah dengan harapan nanti kita diberikan nilai di malam Al-Qadar itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka ulama mayoritasnya menjelaskan bahwa Al-Qadar itu kemungkinan akan terjadi di malam-malam ganjil 10 terakhir. Di malam yang ke-21, di malam yang ke-23, di malam yang ke-25, di malam yang ke-27, di malam yang ke-29. Tetapi bisa saja dia terjadi di malam-malam genap. Tetapi yang aglabianya, yang mayoritasnya mengatakan terjadi di malam ganjil. Maka terhitung dia akan mendapatkan nilai Al-Qadar itu kalau kita beramal dari maghrib sampai terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar maka habislah nilai malam Al-Qadar itu. Atau di siang hari tidak terhitung. Yang terhitung itu adalah dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar, karena hari di dalam bulan Hijriah ini terhitung masuknya dari terbenamnya matahari, maka sudah masuk hari berikutnya. Jadi malam Al-Qadar ini harus betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka di malam-malam ganjil itu diupayakan membaca Qur'annya lebih banyak, kemudian sholat malamnya lebih banyak, kemudian bersodakohnya lebih banyak. Kemudian daripada akan bersodakoh satu malam full, misalnya malam 21, dipakailah taktiknya. Kalau punya uang 1 juta, maka dia dibagi menjadi 200. 200 pada malam 21, 200 malam 23, 200 pada malam ke-25, 200 malam 27, 200 malam
ke-29. Siapa tahu di salah satu bulan itu kita akan mendapatkan. Jangan-jangan kita kasih dia kita sodakoh di malam 21, ternyata malam Al-Qadarnya 27, maka kita tidak mendapatkan nilai sodakoh di situ. Karena sodakoh yang kita lakukan di situ sudah dia dilipat gandakan 700 kali lipat. 700 kali lipat itu sama dengan kita amalkan secara rutin setiap hari, setiap malam itu selama 83 tahun atau 1000 bulan. Saudara dan saudari yang sama-sama dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tanda Al-Qadar itu harus ada pohon yang tumbang, harus ada bisikan-bisikan, harus kita ketemu dengan rupanya malaikat, tidak. Jadi di antara malam itu pasti malam Al-Qadar ada. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita maksimalkan usaha kita. Jangan semakin Ramadan itu semakin kendor ibadah kita. Yang awalnya shop di masjid itu penuh sampai belakang, kemudian begitu malam ke-10 tinggal finalis-finalis saja yang ada. Maka justru di malam-malam terakhir itulah Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian membangunkan keluarganya, kemudian beliau melakukan i'tikaf. Dan inilah yang semestinya yang harus kita contohkan dari Rasulullah SAW. Dan ingat, anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Dan anggaplah nilai Al-Qadar ini adalah nilai Al-Qadar terakhir bagi kita. Sehingga kita betul-betul dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu kita punya dosa, punya kesalahan sekian banyak, kemudian belum dimaafkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kebaikan yang kita dapatkan di malam Al-Qadar itu bisa menutupi keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan selama hidup kita sebelumnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, gambaran tentang malam Al-Qadar itu, sehingga betul-betul kita harus memanfaatkan waktu, dan ini harus kita betul-betul persiapkan diri, terutama menjelang 10 akhir Ramadan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada khilaf dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.